Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad. Ahmaduhu subhanahu wa huwal fardus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul li'ibadiyallazina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khilal. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah subuh Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah. Kita mulai pengajian kita dengan selalu memuji Allah. Allahul Wahidul Qahhar. Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Perkasa. Allah yang selalu memberikan kita berbagai macam nikmat atau kesenangan hidup. Allah yang menganugerahkan kepada kita rahmat, kasih sayang dan perlindungan Allah. Allah yang memberikan kita berbagai macam keberkahan. Al-barakatu khairun yatazayyadu. Makna berkah adalah kebaikan yang bertambah-tambah. Semoga nikmat dan rahmat serta keberkahan yang diberikan oleh Allah, hendaknya kita selalu bersyukur dan mensyukuri nikmat Allah dengan selalu mau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada hari ini sudah hari ke-16 Rabiul Awal, hari kelima umat Islam memperingati sejarah lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenang tentang sirah an-nabawiyah dari junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sejarah perjuangan di dalam Rasul menyampaikan dakwah dan risalah. Li'la'i kalimatillahiyal ulya, untuk menegakkan kalimah yang suci, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada yang kita sembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah.
yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, dari alam kesesatan menuju petunjuk dan hidayah Allah, dan dari alam kekufuran dan kemusyrikan menuju iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Di subuh hari yang berbahagia ini, sebelum kita lanjutkan ke ayat berikutnya, pada hari Sabtu yang lalu kita telah membaca ayat 31 dari surah Ibrahim, yang Allah memerintahkan kepada seluruh hamba-hambanya, wabil khusus kepada hamba-hambanya yang telah beriman kepada Allah. Karena di alam ini ada hamba Allah yang kufur dan ada hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menunjukkan dua jalan. Inna hadainahus sabila imma syakirau wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menunjukkan dua jalan. Ada jalan syukur dan ada jalan kufur. Berarti terserah kepada manusia mau memilih yang mana. Tapi orang beriman pasti dia memilih jalan syakira. Jalan yang Allah anugerahkan kepadanya berbagai macam anugerah iman dan takwa ke dalam hatinya, sehingga pilihannya syukur pada Allah. Tapi ada orang yang dia memilih hatinya menjadi kotor, tertutup, maka yang dia pilih bukan iman, tetapi kufur, kafir, maksiat, mungkarat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur kita kepada Allah, meskipun Allah memberikan hak bebas, boleh pilih syukur, boleh pilih kufur. Tapi yang beruntung adalah orang yang memilih syukur. Kita syukuri berbagai macam nikmat Allah, berbagai macam pemberian Allah. Maka Allah mengingatkan melalui Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sampaikan kepada seluruh hamba-hambaku allazina amanu, yaitu bagi hamba-hambaku yang sudah beriman. Apa yang harus disampaikan oleh Rasulullah atas perintah Allah? Yuqimus shalah, tegakkan salat. Ini yang paling pokok, yang pertama, mengerjakan salat. Kan sering kita dengarkan ceramah, ada orang rajin bersedekah tapi tidak sholat. Dia melihat orang minta-minta, cepat hatinya tersentuh, tapi tidak tersentuh untuk ibadah. Ini sangat disayangkan. Dengan ada uangnya, dia sering itu bersedekah kepada pengemis-pengemis. Tersentuh hatinya melihat orang yang du'afa dan fukara ini, tapi dia tidak tersentuh hatinya untuk menerima panggilan Allah untuk sholat, untuk ibadah. Dan yang memberi rezeki kepada kita ini adalah Allah. Kita jangan bangga dan jangan sombong. Oh, saya mendapatkan rezeki dengan hasil usaha saya, dengan bisnis saya, dengan pekerjaan saya, dan dengan fisik saya yang masih kuat. Bukan. Kalau Allah mengeringkan bumi, bagaimana? Misalnya Allah nggak memberikan air, dari sejak subuh udah nggak bisa mandi, dari subuh nggak bisa minum, dan lain-lain sebagainya. Berarti kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena emang ini nikmat sedang berjalan. Orang banyak lupa. Apa yang mau diambil ada, mau mandi ada air, mau makan ada makanan, mau minum ada minuman. Bagaimana kalau sekiranya Allah mengeringkan ini? Contoh pernah terjadi di umat Nabi Syu'aib
yang udah pernah kita ceritakan dulu. Dikeringkan bumi selama 7 hari 7 malam ditambah dengan 1 hari. Musnah semua mereka. Musnah. Semua orang yang kafir, kufur, yang minta diazab itu dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang yang beriman, kita pertahankan keimanan kita ini. Dengan salah satu yang diperintahkan oleh Allah, Qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah. Sampaikan ya Rasulullah kepada seluruh hamba-hambaku yang telah beriman untuk mengerjakan dan menegakkan sholat. Mengapa disebut dengan menegakkan sholat? Karena sholat itu tiang agama. Orang yang merusak tiang, seperti merusak tiang masjid ini, tiang masjid saja kita rusak nggak bagus, apalagi tiang agama. Jadi kita hendaknya selalu mau untuk mengerjakan sholat, menegakkan sholat apabila kita ini sudah masuk ke dalam kelompok orang-orang yang beriman. Berarti menurut ayat ini, orang yang belum mau mengerjakan sholat atau mengabaikan sholat diragukan keimanannya. Karena orang yang baik itu yang beriman dan beramal soleh. Nah, ini kita lihat. Perintah yang pertama, yuqimus sholat, tegakkan sholat. Yang kedua, bila Allah mudahkan rezeki kepada kita, wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan berinfak dari sebahagian rezeki yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka, orang-orang beriman juga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersedekahlah sirrau wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Tidak ada masalah kalau ada yang lihat ketika kita bersedekah. Tidak ada masalah ketika kita misalnya menyumbang ke masjid, ada orang yang tahu. Karena di dalam Al-Quran boleh dengan 2 cara, sirrau wa alaniyah. Sir, tersembunyi, tidak ada yang tahu. Wa alaniyah, dan terang-terangan, banyak yang tahu. Nggak apa-apa, dua-duanya dibolehkan. Menurut Al-Quran, surah Ibrahim ayat 31 ini. Kapan batas kita bersedekah? Min qabli an yatiya yawmul la bay'un fihi wala khilal. Sebelum datang hari yang tidak berlaku lagi di dalamnya perdagangan, bisnis, dan persahabatan. Sudah nonaktif kita ini. Jadi sebelum meninggal itu batas untuk seseorang bersedekah. Tetapi di dalam hadis, bagi orang yang punya kemampuan setelah ayah dan ibunya meninggal atau anaknya meninggal, dia bersedekah, sedekah itu juga tetap diterima. Tapi untuk pribadi kita ini masing-masing, bersedekah sebelum dipanggil menghadap ilahi Rabbi. Kita ini ya, bukan dari keluarga, dari kita. Sebelum dipanggil menghadap ilahi Rabbi, jika Allah memudahkan atau menganugerahkan rezeki kepada kita semua, wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebagai rezeki yang dianugerahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya, hendaknya dia itu berinfak. Jadi mendirikan sholat, berinfak, bersedekah. Ada sedekah wajib seperti zakat, dan ada sedekah sunat seperti kita memberikan berbagai macam infak dengan berbagai macam keperluan seperti menyumbang ke anak yatim,
memberikan bantuan ke masjid, memberikan bantuan kepada kaum du'afa dan para fuqara. Itu semua dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita dipanggil menghadap ilahi Rabbi, salatlah, berinfaklah sebelum datang masa terakhir, min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khilal. Sebelum datangnya hari yang pada waktu itu tidak ada lagi bisnis, tidak ada lagi perniagaan dan perdagangan, dan tidak ada lagi persahabatan. Kita lanjutkan ke ayat 32. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi. Wa anzala minas samaa'i ma'a, dan Allah menurunkan dari langit air atau hujan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, yang dengan air dan hujan itu keluarlah berbagai macam buah-buahan yang menjadi rezeki bagimu. Ini sengaja Allah sebutkan buah-buahan karena buah-buahan itu banyak jenisnya. Ada padi, ada kurma, ada gandum, dan berbagai macam makanan manusia yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada seluruh hambanya. Tumbuhnya tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan itu juga dengan air. Jadi semua tumbuh-tumbuhan tidak akan bisa hidup tanpa air. Berarti air menjadi sumber rezeki dari berbagai macam kehidupan umat manusia. Dan dengan air dunia ini cerah, dan juga bisa memberikan pencerahan kepada seluruh makhluk Allah di muka bumi. Kita selalu ingat ya, ketika air mudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua wajah-wajah manusia itu cerah. Tapi coba lihat penghuni rumah yang baru keluar dari rumahnya, kami tidak ada air sudah 2 hari. Selalu mengeluh dan menyampaikan keluhannya di hadapan orang banyak. Berarti kita harus bersyukur kepada Allah. Allah lah yang menganugerahkan rezeki. Allah lah yang memberikan berbagai macam kemudahan kepada seluruh hambanya. Dan Allah memberikan berbagai macam buah-buahan yang menjadi sumber rezeki bagimu. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas pemberian ini. Wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrih. Dan Allah menundukkan bagimu bahtera atau kapal untuk kamu bisa berjalan di laut dengan izinnya. Bi amrih, dengan aturan Allah Azza wa Jalla. Kita juga kagum melihat kapal yang besi-besi banyak ketika membuat kapal, tetapi dengan izin Allah, Allah berikan kemampuan kepada manusia, dia bisa buat kapal, dan kapal itu bisa berjalan di laut dengan izin Allah. Mengapa kita selalu menyebut dengan izin Allah, dengan aturan Allah yang telah ditetapkan? Karena kalau Allah memberikan angin yang buruk atau cuaca yang buruk, itu tidak bisa jalan. Nggak bisa kita untuk berjalan. Ini kita baca surat Yunus yang dulu juga pernah kita baca.
Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ini berbagai macam kemudahan. Dan bagaimana sikap manusia ketika Allah memberikan berbagai macam anugerah. Ada yang lupa kepada Allah, ada yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta iza kuntum fil fulki wajarayna bihim birihin tayyibah wa farihu biha ja'atha rihun 'asif wa ja'ahumul mawju min kulli makan wa dhannu annahum uhita bihim da'aw Allah mukhlishina lahud-din la in anjaytana min hazihi lanakunanna minasy syakirin. Ini dialah Allah yang telah memperjalankan kamu baik di darat maupun di laut. Hatta iza kuntum fil fulki, hingga apabila kamu sudah berada di dalam bahteramu, wajarayna bihim birihin tayyibah, kami perjalankan mereka dengan cuaca yang baik dan bagus. Wa farihu biha ja'atha rihun 'asif, lalu mereka bergembira dengan udara yang baik ini. Mereka bergembira, tapi dengan tiba-tiba datanglah angin yang berbahaya, seperti misalnya datang angin tornado, angin-angin yang berbahaya, cuaca-cuaca yang buruk. Wa ja'ahumul mawju min kulli makan, dan datanglah gelombang yang berbahaya dari semua penjuru. Nah, di saat itu wa dhannu annahum uhita bihim, dan mereka mengira bahwa mereka itu sudah terkepung dengan bahaya ini. Di saat terkepung, di saat dalam keadaan berbahaya, nah ini kita lihat sifat manusia. Da'allaha mukhlishina lahud-din, mereka berdoa dengan sangat ikhlas kepada Allah, berharap, sangat berharap. Nyekil nambah saceh, ya Allah ya tangku tolong kamu, ya Allah kamu nyo kalam bahaya, ya Allah pepek gede bak mendoa anak piu-piu, dan semuanya yakin dan sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berkata begini, la in anjaytana min hazihi lanakunanna minasy syakirin. Oh Tuhan, kalau sekiranya Engkau menyelamatkan kami dalam peristiwa ini, maka kami akan menjadi hamba-hambamu yang bersyukur. Ini di saat bahaya. Semua orang ingin untuk berdoa dengan segala keikhlasannya dan berjanji dengan Allah akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Tapi apa yang terjadi? Falamma anjahum izahum yabghuna fil ardi bighairil haqq. Manakala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka menjadi sombong kembali di muka bumi tanpa sebab. Nah, ini karena sudah diselamatkan, sudah mulai sombong. Doa sudah dikabulkan, orangnya sudah diselamatkan, tapi menjadi kufur kembali, kata Allah tanpa sebab. Allah memanggil hambanya, ya ayyuhan nasu innama baghyukum ala anfusikum mata'al hayatid dunya
summa ilaina marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kesombonganmu itu bahayanya juga akan menimpa kamu. Jadi kalau kita ini sombong dengan Allah, bahaya-bahaya yang akan kita terima itu bukan untuk orang lain, untuk diri kita. Kalau kita misalnya berbuat hal-hal yang laknat, nanti dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyombongkan diri dengan Allah, bahayanya bukan untuk orang lain, untuk yang sombong itu. Kata Allah, Allah berfirman, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kesombonganmu, keangkuhanmu akan menimpa dirimu jua. Mata al-hayatid dunya. Memang dunia ini adalah perhiasan. Dan ada orang karena merebut dunia, lupa kepada akhirat. Merebut dunia, meraih dunia, menggapai dunia, lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kata Allah, summa ilaina marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepada kamilah kalian semua akan kembali, dan kami akan memberitakan, menayangkan kembali apa yang pernah kamu lakukan dulu. Berarti ayat ini kita tidak bisa berbohong sedikit pun dengan Allah. Di gelap, di terang, di tempat yang dekat, di tempat yang jauh, di tempat yang terasing, nggak bisa kita bersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sedikit lagi, wasakhkhara lakumul anhar. Ini tadi ketika berbicara tentang bahtera, ada munasabah dengan ayat yang pernah kita baca dulu. Kita bacakan kembali bagaimana cerita Allah ketika manusia diberikan hak oleh Allah untuk bisa menundukkan kapal-kapal laut, bahkan sekarang pesawat. Tapi jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, wasakhkhara lakumul anhar, dan Allah menundukkan sungai-sungai yang ada di bumi yang juga bisa menjadi rezeki untuk seluruh umat manusia. Yang terakhir, wasakhkhara lakumus syamsa wal qamar daibain wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Dan Allah lah yang telah menundukkan bagimu matahari dan bulan terus menerus, daibain wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Dan Allah lah yang menundukkan malam dan siang. Kita bersyukur kepada Allah. Allah lah yang menjadikan malam dan siang silih berganti. Dan ini adalah bahagian dari kebesaran Allah Azza wa Jalla yang harus kita syukuri dalam hidup dan kehidupan kita di alam ini. Untuk hari yang berbahagia ini, saya rasa cukup untuk 4 ayat ditambah dengan ayat yang ada di surah Yunus. Mungkin ada di antara Bapak dan Ibu atau jamaah semuanya yang hadir yang ingin bertanya, falyatafadhal, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan banyak permintaan sampai sedetil-detilnya Pak Ustaz. Apa boleh Pak Ustaz? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dalam bahasa India sampai sedetil-detilnya. Apakah boleh? Jawaban yang pertama boleh. Allah yang mengetahui semua bahasa. Wakhtilafu alsinatikum. Berbagai macam lidah. Lidah di sini adalah bahasa. Kan? Jadi bahasa yang diungkapkan oleh semua hamba Allah di muka bumi. Termasuk bahasa orang bisu. Semua dalam pengetahuan Allah. Berarti bukan hanya bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab sedetil-detilnya silahkan. Dalam bahasa Aceh sedetil-detilnya silahkan. Dalam bahasa Inggris sedetil-detilnya silahkan.
semuanya dibolehkan dan lebih khusyuk lagi sebenarnya. Ya. Kalau pakai bahasa sendiri, mau gunakan bahasa Aceh silahkan. Tapi seperti tadi jangan kita gunakan bahasa-bahasa yang tidak bagus, ya kan? Misalnya bahasa Aceh, ya Allah tangku, nu pampun dosa ke ya Allah. Ikem yang pampun kamati ke. Nah, itu jangan. Ya kan? Ini memang udah sering kita dengar. Ada orang yang berdoa seperti itu. Karena ada sebagian orang berbicara ke itu memang dianggap biasa. Saya pernah dulu memberikan materi di Lembaga Wali Nanggro. Ada petua-petua adat padahal pakai bahasa ke juga. Nah, ini sebenarnya ini perlu ya, walaupun ke di sebagian tempat bagus, tetapi janganlah kita menggunakan bahasa-bahasa yang seperti itu. Kan mudah, misalnya ya Allah tangku pampun dosa lun. Nepemaah ya Allah tangku segala kekurangan lun. Kan bisa, ya kan? Tidak perlu kita menggunakan ya Allah tangku pampun dosa ke ya Allah. Kemyan pampun kami ke ya Allah. Nah, itu jangan, tidak ada. Walaupun itu lucu tapi jangan digunakan. Ya kan? Memang gedepe ya Allah. Bentik kayak baca ayat ya Ustaz. Kamu mendepe ayat waqtilafu alsinatikum itu berbagai macam bahasa. Terserah kamu, baiknya terserah kamu lah. Terserah yang get-get. Karena ada orang yang kan hak kamu, memang betul hak kita. Tapi gunakan yang bagus-bagus. Karena kita ini sedang belajar yang bagus-bagus. Nah, jadi begitu Pak, boleh. Walau sangat terperinci sekalipun. Silakan yang lain. Oh, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, kemudian dijawab dengan Rabbana walakal hamdu. Kemudian yang lain juga, apakah boleh kita mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la? Kemudian satu lagi Subhana Rabbiyal Azim. Iya. Jadi ketika imam membacakan Sami Allahu liman hamidah, itu liman ya, bukan limal. Tapi liman. Sami Allahu liman hamidah. Allah sudah mendengarkan orang-orang yang sedang memujinya. Itu maknanya. Jadi pakai liman. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Boleh. Ya kan? Rabbana walakal hamdu. Itu memang di sunnah hadis seperti itu. Boleh kalau misalnya lama sujudnya Pak Imam, kita tambah Rabbana walakal hamdu bil samawati wal ardh, panjang. Tapi kita sesuaikan dengan kecepatan imam. Jangan sampai imam sudah sujud kita masih berdiri, itu jangan. Saya sering melihat ada sebagian orang imam sudah rukuk dia belum mau rukuk, padahal bukan terlambat. Jangan seperti itu, karena kita untuk sama-sama menerima ini, ya kan? Sami Allahu liman hamidah. Nah, kalau kita dengarkan misal seperti di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Rabbana walakal hamd. Nah, boleh. Nanti kita baca ketika ruku, misalnya Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Mengapa kalau yang lain itu Allahu Akbar? Kalau bangkit dan intiqalat. Mau ruku, Allahu Akbar. Tapi setelah ruku bukan Allahu Akbar. Cuma satu yang beda. Yang lain semuanya Allahu Akbar. Nah, ini malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ruku semuanya. Ini ibadahnya malaikat. Kalau sujud semuanya. Apa yang diucapkan oleh malaikat ketika bangkit dari ruku? Sami Allahu liman hamidah. Nah, itu. Maka ini menjadi sunnah bagi orang-orang yang mengerjakan sholat. Dulu ada seorang ibu, beliau seorang guru, nanya, Haine, paken lain-lainnya Allahu Akbar.
tapi bakwate bedah dari ruku sami Allahu liman hamidah, maka syariat itu sebahagian dari ibadah itu manusia juga hampir-hampir disamai dengan ibadahnya para malaikat. Maka orang-orang yang taat kan sering dibilang dia hampir seperti malaikat. Anak kun racehnya, ya kan? Karena ada sebahagian ketika kita ini mengucapkan kalau dalam hal lain Allahu Akbar, waktu bangkit dari ruku sami Allahu liman hamidah. Nah, itulah yang disunnahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan doa ini, karena ini memang perintah dari Allah. Ketika Allah mengajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sholat melalui malaikat Jibril, ini juga ucapan yang diucapkannya. Jadi boleh-boleh saja secara singkat atau diperpanjang doanya, tergantung pada keadaan imam. Kalau imam lama berdiri silahkan lanjutkan doanya. Tapi kalau imam setelah ruku kemudian seperti biasa tidak terlalu lama, ikuti imam, putuskan doa, ya kan? Nah, jangan terlalu kita banyak membaca doa sehingga terlambat untuk menyesuaikan diri dengan gerakan imam. Sekali lagi, apabila imam ruku, rukuklah. Apabila imam sujud, sujudlah. Jangan memperlambat diri kita ini sehingga terpisah dari kegiatan imam. Kalau kita berjamaah, ikuti imam, karena kita makmuman lillahi ta'ala, menjadi makmum karena Allah. Jangan karena kebencian kita kepada imam sehingga nggak mau, jadi ikut itu. Jadi begitu, Pak. Satu lagi apa? Itu pada waktu sujud ya? Ya. Ya. Boleh? Boleh. Yal a'la wa bihamdi. Ya, tambah wa bihamdi boleh. Tidak ada larangan, ya. Jadi jangan diputuskan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, itu. Apa maknanya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi? Maha suci Allah yang maha agung, wa bihamdihi, dan dengan segala pujiannya. Hamdih itu pujian. Kan ada alhamdulillahi rabbil alamin. Maka orang yang berzikir itu diawali dengan subhanallah, kemudian ada alhamdulillah, ada Allahu akbar, ditutup dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi tidak ada masalah kalau ditambah, bukan bid'ah, cuma beda doanya, berbeda-beda bacaan. Jadi jangan kita ini selalu berselisih dengan doa-doa ini. Silahkan mau lanjutkan bacaan, ada orang ketika tahiyat akhir hanya innaka hamidum majid. Ada yang menambahnya dengan doa-doa yang lain. Boleh, ya kan? Maka kita jangan suka berdaham-daham ketika imam melanjutkan bacaannya. Misalnya seorang imam sudah sampai pada seorang makmum sudah sampai innaka hamidum majid. Imam menambahnya Allahumma fil lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru, ya kan? Nah, ini kita sabar saja. Nah, innaka antal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu jangan ada yang menjawab waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan ada yang jawab, salah itu, ya kan? Atau di awal sholat, sebelum sholat, sufufakum, luruskan shaf, siap Pak. Nah, itu jangan, itu dosa, ya kan? Jadi ini harus ada aturan-aturan yang kita harus bisa bersabar untuk itu. Jadi pertanyaan tadi, bisa saja kita baca doa yang singkat, bisa mau diperpanjang, silahkan saja. Tidak ada khilafiyah dalam hal ini. Yang penting bisa dua-duanya. Nyekau raceh pe yang galak baca aja. Tapi hanjesid
Tengah dah rukuk, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqinya hanjesin. Maksudnya yang boleh yang seperti tadi. Ada aneka berbagai macam bacaan. Jadi seperti itu. Yang lain? Ya. Dari ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi di ayat 31 itu banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan salat itu disandingkan dengan zakat atau infak. Iya. Ada juga di ayat lain kita mendengar atau membaca dalam kubur juga meminta balik ke dunia hanya untuk bersedekah. Iya. Sedekah. Terus di sini juga menyatakan bahwa sudah baik dengan terang-terangan atau dengan sembunyi-sembunyi. Yang kami tanyakan, adakah waktu yang mustajabah atau afdol atau pahala lebih besar kalau kita bersedekah? Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya waktu bersedekah itu kapan saja, Ibu. Ya. Ada juga orang yang dia mengambil dari kebiasaan Nabi bersedekah di waktu subuh. Ya kan? Kan ada orang kalau kita lihat dia pertama datang langsung uangnya dimasukkan. Itu jangan kita bilang bahwa dia nggak paham. Ya kan? Bagus juga itu. Jadi bersedekah sebenarnya waktu yang tepat untuk bersedekah di saat orang sudah sangat membutuhkannya. Ada yang minta-minta misalnya. Atau ada yang menjaga kehormatan. Nah, ini waktu yang sangat tepat untuk bersedekah, tidak dijelaskan waktu kapan. Tapi bagi yang bersedekah ada satu anjuran batas akhirnya ini sebelum dia dipanggil menghadap ilahi Rabbi, masa-masa yang dia harus melihat waktu yang cocok untuk bersedekah hanya dibuat oleh para ulama. Contoh, bersedekah atau bayar zakat di bulan Ramadan. Ini kalau kita lihat hadis, tidak ada perintah bayar zakat di bulan Ramadan. Tapi untuk fitrah, ya begitu. Tapi untuk zakat mah enggak mesti. Ya kan? Kalau zakat fitrah bisa dijawab, kapan batas akhir? Sebelum khatib naik ke mimbar. Nah ini, berarti batasnya, kalau mau bayar zakat fitrah, upayakan sebelum hari raya. Walaupun pada hari raya sebelum khatib naik mimbar, itu masih boleh. Tapi sangat merepotkan pengurus masjid, ya kan? Mengurus zakat sehingga terlambat sholat hari raya. Nah, diupayakan. Padahal menurut hukum itu masih boleh bayar zakat fitrah. Untuk zakat-zakat yang lainnya, zakat mal, zakat profesi, itu tidak ada batas, kapan saja boleh diberikan, dan itu semua waktu termasuk waktu-waktu yang bagus, tidak mesti di bulan Ramadan. Nah, kita misalnya sekarang kasih uang untuk anak yatim pada hari 1 Muharram, berarti setahun sekali anak yatim ini diberikan uang. Yang dianjurkan setiap saat ketika anak yatim yang miskin tentunya atau fukara yang tidak ada makanan, misalnya Pak minta bantu, udah lapar 3 hari, oh tunggu 1 Muharram ya. Cocok nggak jawaban kita ini? Nggak cocok. Nah, jadi kapan waktu yang tepat untuk kita berikan? Ada waktu-waktu yang ditetapkan oleh Rasul seperti zakat fitrah. Tidak boleh setelah khatib turun di atas mimbar, itu sudah menjadi sedekah. Untuk sedekah-sedekah lainnya terserah kapan waktu yang bagus. Ini jawaban menurut sunnah Rasul
sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada orang waktu sakit bersedekah. Pernah lihat? Ada orang bersedekah di waktu sakit. Karena juga itu bisa menjadi sebuah ketenangan bagi yang sedang sakit. Ada orang dipanggil itu, dia orang kaya, sakit, ya, panggil ini siapa yang cocok, apa, nak sini, bapak ibu mau kasih ini sedikit. Ada orang sakit memanggil saudara-saudaranya dan kerabat-kerabatnya untuk berinfak. Kalau menurut ayat ini, ayat 31 masih bagus. Karena beliau ini belum meninggal. Masih bisa berbicara dan masih bisa bersedekah. Nah, inilah makna min qabli an ya'tiya yawmul la bay'un fihi wala khilal. Sebelum datangnya hari yang tidak berlaku lagi bisnis, perdagangan dan persahabatan. Artinya sebelum meninggal. Seperti yang ibu bilang, banyak di Quran orang yang sudah meninggal minta kembali ke dunia untuk bersedekah. Kalau di surah Al-An'am ayat 27-28 orang minta untuk beribadah. Di surah Ibrahim orang berjanji dengan Allah akan menerima semua perintah Allah dan akan menjalankan apa saja yang disabdakan oleh Rasul. Jadi ada yang minta kembali untuk ibadah, ada yang kembali untuk bersedekah dan ingin untuk beramal dengan amal-amal yang baik. Oleh karena itu, supaya nanti di kuburan tidak menyesal, sering-seringlah bersedekah. Ya. Walaupun ada hadis dari Nabi, wa tabassumuki li akhiki sadaqah. Ya Aisyah, senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Tapi kalau lewat tabungan amal, apakah kita lewati dengan senyum atau dengan bersedekah? Yang benar bersedekah. Jangan nanti lihat tabungan amal tiap hari, senyum selalu. Mengapa senyum? Karena senyum itu sedekah. Nah, jangan. Yang mudah berapa? 2.000, 5.000, 10.000 silahkan. Allah akan menggandakan pahala bagi orang-orang yang bersedekah itu. Jadi begitu Bu jawabannya. Masih ada? Jika tak ada lagi, ini oh ya silahkan pas. Fadl. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia nak minta. Oh, ya. Oh ya. Alasan dia menolak kenapa? Oh begitu. Ya. Memang kalau kita sudah berniat untuk bersedekah dan orang ini tidak mau, ini pahala sedekah tetap ada. Ya. Memang di dalam agama ada dua sasaran sedekah. Yang pertama lis-sa'ili wal mahrum. Untuk orang yang minta-minta dan untuk orang yang dia sebenarnya membutuhkan uang, tapi dia menjaga kehormatan, ya kan? Ada orang seperti itu. Maka kalau datang, misalnya anak-anak mahasiswa atau keluarga, meskipun dia kadang-kadang tidak mau menerimanya, kalau diberikan bagus, ya kan? Kalau diberikan itu bagus, karena dia menjaga kehormatan dirinya, tidak mau minta walaupun tidak ada uang. Ada orang seperti itu. Sebaliknya ada orang banyak uang minta-minta juga tiap hari, ya kan?
Nah, ini yang di Simpang 5 itu kadang-kadang maghrib, orang udah tua. Yang anehnya kemarin kami ke daerah Biren, sampai di Ulegle, ada bapak-bapak tuh minta-minta. Dia bergaya marah. Udah dekat dengan kita ini, kemudian dikasihlah misalnya 2.000. Apa dia bilang? Alhamdulillah. Marah dia. Kan? Jadi udah punya kebiasaan seperti itu. Seakan-akan kalau tidak kita ucapkan alhamdulillah nggak bagus, tapi cara mengucapkannya seperti orang marah. Alhamdulillah. Kan tidak seperti itu. Alhamdulillah, ya kan? Ajarakallah begitu. Ini marah dia, mungkin apa? Karena 2.000 atau 5.000. Bagusnya dipasang tarif sedekah untuk saya. Itu. Jadi kalaupun ditolak, Bapak sudah berniat untuk bersedekah, tetap diterima pahalanya. Misalnya begini, ada orang datang memandikan jenazah, ya? Oleh keluarga merasa ini saya bersedekah sedikit kepada yang memandikan jenazah, diberikanlah misalnya 200.000. Tapi dia bilang nggak usah, karena Bapak sedang dalam keadaan musibah. Ini dia tidak mau, nggak, jangan bersedih, ya kan? Karena orang ini juga ikhlas, ikhlas, dia melihat ini keluarga orang musibah. Tapi kalau dia mau menerimanya, jangan bilang, alah sedekah orang meninggal pun mau dia terima. Jangan seperti itu. Kita tetap ikhlas di dalam bersedekah. Karena dalam sodik, dalam bersedekah itu harus ada kejujuran dan kebenaran serta keikhlasan. Maka bersedekah juga harus ikhlas. Kalaupun nanti ditolak, tidak mau terima, nggak apa-apa. Berarti tetap pahala sedekah telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga orang menerima dulu, ini sudah saya terima, tapi saya kembalikan ya. Ini contoh misalnya kita melihat masjid lagi dibangun. Saya kan seperti saya ini sering ceramah, kan? Kadang-kadang kita lihat masjid bagaimana keadaannya, tetap diberikan juga infak, ini udah saya terima, tapi ini sedekah balik ya, itu boleh-boleh saja. Tapi jangan ada niat yang sombong kita umumkan kepada orang banyak. Saya kalau masjid-masjid yang sedang dibangun, nggak pernah saya ambil infak, kan sombong loh, ya kan? Maka lebih bagus ambil, nanti kapan kita bersedekah, berapa jumlah kita bersedekah juga tahu. Jadi tidak ada kesombongan di dalam batin kita ini, ya kan? Sehingga selalu dalam keadaan kita bisa, apa makna ikhlas ini? Tidak ada sesuatu yang buruk di sini maksudnya. Tidak ada sesuatu yang beda di sini dengan perkataan, itu maknanya ikhlas. Jadi kan ada mukhlisina lahuddin itu, kita sudah terjemahkan ikhlas. Apa itu ikhlas? Pokoknya ikhlas. Jadi jangan mukhlisin itu artinya kita sudah benar-benar hati ini menyatu dengan perkataan kita. Tidak marah misalnya, merasa senang, merasa ridha, itu bagian dari keikhlasan kita. Jadi begitu Pak, tetap pahala sedekah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah jam 6:30, kita padai sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.